Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Senang sekali tentunya kami kembali hadir pada malam hari ini untuk menemani istirahat Anda di rumah, tentunya di Info Update. Pada malam hari ini kita akan mencoba mendiskusikan terkait dengan tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan selama 1 jam ke depan. Bagaimana kemudian kita mendorong efektivitas layanan terpadu satu atap, satu pintu atau LTSP bagi TKI di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk itu sudah ada 3 narasumber di studio untuk kita berbincang saat ini, yakni sudah ada tidak asing lagi Bang Adhar Hakim di samping saya dari perwakilan Ombudsman RI. Nanti kita akan perbincangkan terkait bagaimana kemudian selama ini pantauan dari Ombudsman terkait pelayanan di LTSP itu sendiri. Kemudian yang konsen juga terhadap pelayanan di LTSP ada Pak Ahmad Junaidi dari Kaukus NGO. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, ya tentunya nanti kita sama seperti Bang Adhar tadi, kita akan mencoba untuk memperbincangkan juga bagaimana apakah sistem yang sudah dibangun di LTSP ini sudah sesuai dengan prosedur yang kemudian ditetapkan dalam Pergub yang sudah diatur oleh Pergub itu sendiri. Karena sekarang sudah hampir 6 tahun keberadaan LTSP ini, seharusnya sudah menjadi lebih baik lagi. Nah, ini ada paling ujung ada Pak Sahrun dari BP3 TKI yang kemudian menjadi salah satu bagian dari LTSP itu sendiri. Nanti kami akan perbincang lebih banyak lagi bagaimana LTSP itu sendiri secara internalnya. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan dari Pak Ahmad Junaidi dulu yang konsen melihat atau memantau terus-menerus dan mendorong bagaimana kemudian efektivitas daripada layanan di LTSP itu sendiri bagi calon TKI ataupun TKI kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana Pak Junaidi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan pada malam ini berbicara tentang layanan di LTSP. Seperti yang disampaikan tadi bahwa LTSP ini sudah kurang lebih 6 tahun. LTSP ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008. Nah, sangat kita menaruh hormat, sangat kita apresiasi dengan terbentuknya LTSP ini. Kenapa? Karena memang sebelum LTSP ini dibentuk, pelayanan itu terpecah-pecah. Jadi imigrasi melayani sendiri, BP3 melayani sendiri, Disnaker melayani sendiri, Dinas Kesehatan dan sebagainya. Nah, dengan terbentuknya LTSP ini, maka diharapkan pelayanan itu terfokus pada satu tempat. Artinya bahwa ini akan memotong banyak birokrasi, mempersingkat dan mempermudah serta mempercepat layanan bagi calon-calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Nah, 6 tahun berjalan, ini nampaknya masih belum seperti yang kita harapkan. Masih banyak hal yang perlu dibenahi. Seperti apa yang kemudian diharapkan yang belum kemudian terjadi? Ya, pertama, Dinas Tenaga Kerja ini sebetulnya menjadi leading sector, menjadi bagian terdepan yang merupakan koordinator dari LTSP itu sendiri. Tetapi dalam melakukan tugas-tugasnya mereka tidak punya alat, tidak punya kelengkapan alatnya. Artinya bahwa sampai dengan 3 tahun ini belum ada aturan bersama atau standar operasional bersama untuk mengatur LTSP itu sendiri. Sehingga boleh dikatakan kerja-kerja yang dilakukan, pelayanan yang dilakukan di LTSP itu masih mengacu pada SOP masing-masing dinas, masing-masing. Artinya tidak ada yang kemudian mensinkronisasi aturan ya, yang ada. ini mungkin masih belum ya, belum menjadi satu belum menjadi satu kesatuan dalam memberikan layanan. Sehingga manakala ada persoalan yang misalkan layanan soal TKI-nya keterbatasan waktu atau mungkin agak susah dilayani dan sebagainya, ini tidak ada mekanisme komplain karena SOP itu tidak ada. Kemana ini akan mengajukan persoalan manakala pelayanan itu tidak maksimal. Nah, ini juga berpengaruh pada
pelayanan yang mungkin TKI itu tidak bisa memahami secara lebih prosedur seperti apa sih yang di LTSP, karena memang belum ada standar-standar yang harus dilalui. Nah itu persoalan kita selama ini, sehingga ke depan kita mudah-mudahan ini akan mendorong untuk percepatan reformasi birokrasi, untuk meningkatkan pelayanan yang prima. Mudah-mudahan ini akan nanti akan ditopang oleh satu aturan bersama, sehingga pelayanan itu betul-betul satu pintu dan masyarakat bisa menikmatinya dengan merasa puas, mudah, cepat dan murah. Itu yang kita harapkan. Tapi saya ingin menangkap bahwa kesannya masyarakat saat ini masih, kalau mungkin tidak puas, ya belum puas lah begitu. Saya ingin coba konfirmasi ke Pak Sarul. Kalau dikatakan tadi oleh Pak Junaidi bahwa belum ada aturan bersama, aturan operasional bersama yang kemudian dibuat di LTSP itu sendiri. Apa kemudian kendalanya sehingga memang sampai 6 tahun LTSP berdirinya, bahkan kita tercatat sebagai daerah yang kemudian menjadi percontohan pertama dalam pembentukan atau pembuatan LTSP itu sendiri? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara LTSP, tentunya kita bicara bagaimana LTSP itu terbentuk di NTB dan menjadi satu ikon tersendiri bagi provinsi ini, ya, sebagai percontohan dari provinsi lain, di mana kita itu masing-masing instansi bisa berkolaborasi di dalam. Tapi kenyataannya memang di dalam kita nggak mikir, masih banyak memang harus kita lakukan perbaikan. LTSP itu kan sebenarnya hakikatnya itu tempat penyelenggaraan layanan yang memang terdiri dari berbagai kegiatan yang punya keterkaitan proses dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen. Bagi kita sebenarnya, kami sendiri ya BP3 TKI, itu sebenarnya sarana bagi kita untuk bagaimana kita memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Tentunya wadahnya itu provinsi memang memberikan satu tempat LTSP itu, ya, artinya provinsi ada di depan untuk bagaimana menaungi semua kepentingan. Dan di sini kepentingan itu saya pikir bagaimana kembali kepada mereka-mereka yang terlibat di LTSP sendiri. Katakanlah seperti kalau kita bilang imigrasi itu kita mau bagaimana sebenarnya mereka juga mau secara legowo ya duduk bersama di dalam untuk melakukan proses. Dan itu sudah tahun ini sudah melihat ke arah sana. Ada maksud dari pimpinan kita di pusat untuk menguatkan fungsi LTSP ini melalui nota kesepahaman antara kita BNP DTKI dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ada dibuat satu kesepakatan tentang kerjasama integrasi sistem informasi manajemen keimigrasian dengan sistem komputerisasi kartu indonesia negeri. Tahun ini diharapkan itu imigrasi itu memang benar-benar duduk ada di dalam LTSP itu memberikan kemudahan dalam proses dokumen. Jadi yang dibilang Pak Juni. Kalau sampai saat ini kan belum, masih. Iya, kita ke sana arahnya. Sekarang LTSP kan lagi dibenahi. Tapi ini dulu Pak, yang sebenarnya ingin saya benar-benar tahu apa yang kemudian kendala yang dialami bagi Bapak yang kemudian berada di dalam LTSP itu sendiri, BP3 TKI bagian dari salah satu lah, ya. Badan publik yang kemudian ada di LTSP itu sendiri. Kalau bagi kami kendala itu, justru kendala yang paling utama itu di luar dari kita. Kalau kita bicara mengenai TKI, LTSP itu sebenarnya memproses TKI dari sisi penempatan formal. Tapi informal itu belum kita masuk ke situ. Karena apa? Ada tidak tersediaan sarana prasarana di situ. Informal itu harus ada ketersediaan balai latihan kerja. Di sini nggak ada. Jadi gimana mau LTSP itu benar-benar kita fungsikan secara menyeluruh, mereka berada di bidang LTSP itu, tapi nggak berjalan karena memang ada sarana lain yang nggak tersedia. Bagi kami sarana berjalan ya, secara optimal kita lakukan sudah. Tapi dalam tanda petik kita proses TKI yang formal. Yang informal kita nggak lakukan. Yang informal itu dilakukan hanya cukup surat pengantar keberangkatan untuk diproses lebih lanjut di luar provinsi NTB. Iya. Kalau bagi kita, fungsi kita di LTSP memberikan pelayanan, ya, dalam arti kata pelayanan keberangkatan, perlindungan, sudah kita lakukan maksimal. Kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di LTSP lain. Dalam tanda petik, memang belum komplit di situ. Jadi harapan dari seperti dikatakan Pak Junaidi, memang tahun ini mudah-mudahan terwujud.
semua satu pintu keluar, mereka sudah memang berangkat ke luar negeri dalam keadaan sudah punya kartu keluarga. Oke, saya ingin ke Bang Dahar dulu. Bang Dahar, sebagai lembaga pemantau atau lembaga yang kemudian diberikan mandat untuk mendorong reformasi birokrasi, bagaimana kemudian melihat sejauh ini kerja daripada LTSP ini sendiri? Apakah kalau kemudian kita berbicara efektif, apakah sama yang kemudian disampaikan sama Pak Junaidi tadi? Iya, makasih. Tapi dijawabnya nanti Bang, karena kita mau break sejenak, nanti dijawab. Ya, pemirsa, kami akan kembali sesuai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di